kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memulai ibadah kami malam hari ini. Kiranya Engkau memberkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning life around. I worship you, I worship you. You are here, and you made it every heart. I worship you, I worship you. You are a waymaker, miracle worker, promise
stop, you are. That is who you are. That is who you are. That is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. 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 Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja di tempat ini. Terima kasih. Amin. Aku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Oh, na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di bawah samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Oh,
pimpinan Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku, bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu, Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku, Kau terutama di hidupku. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Shalom anak-anak muda, bagaimana kabarnya? Luar biasa. Dan kita bersyukur hari ini kita masih bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, kami ucap syukur atas kebaikan Tuhan, karena Tuhan saat ini masih mau memimpin kami untuk kami bisa menerima tuntunan ke dalam hidup kami, sehingga kami mampu menghadapi situasi apapun yang mencoba menjadi rintangan bagi kami untuk bisa mencapai keberhasilan dalam hidup kami. Saat ini kami mau membuka hati kami agar kebenaran firman Tuhan itu dapat masuk dalam hati kami. Pujilah nama-Mu Tuhan, kami sambut berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Oke, shalom anak-anak muda, bagaimana kabarnya? Saya percaya kita semua dalam keadaan luar biasa, amin. Dan saat ini kita mau belajar sama-sama tentang satu topik yang sangat luar biasa, memberkati khusus saya pribadi. Karena dalam perjalanan hidup saya, topik ini menjadi topik yang luar biasa, menolong saya untuk mampu berjalan dalam satu keberhasilan dalam setiap sisi hidup saya. Dan saya percaya ketika kita menghidupi topik ini, maka kita akan mampu mencapai keberhasilan dalam hidup kita. Oke, saat ini kita akan belajar tentang satu topik, yaitu Yesusku, pembimbingku. Ya, kita percaya bahwa satu pribadi yang kita percayai, yaitu Yesus, dapat membimbing hidup kita untuk mencapai semua keberhasilan yang akan kita inginkan atau kita tuju. Ya, melalui bimbingan Tuhan Yesus,
kita akan dimampukan untuk menentukan langkah-langkah yang benar, sehingga kita akan mencapai keberhasilan yang baik dan benar. Sebagai seorang manusia biasa, tentunya kita semua memiliki rancangan, amin. Ya, ada rancangan keberhasilan, ada rancangan masa depan untuk kita semua, dan kita percaya kita merancangkan apa saja yang mesti kita lakukan untuk mencapai keberhasilan di masa depan kita. Dan kita menyadari bahwa ada satu proses yang tidak mudah untuk mencapai setiap keberhasilan yang kita ingin raih. Dalam menjalani proses tersebut, banyak hal yang tidak kita bisa pahami, tidak bisa kita ketahui apa yang akan kita hadapi ya di dalam hidup kita. Terkadang seringkali perasaan tidak mampu dan mudah menyerah datang dalam hidup kita untuk mengganggu konsentrasi kita dalam mencapai keberhasilan di dalam hidup kita. Perasaan ini menjadi satu respon terhadap semua tantangan, semua rintangan yang kita hadapi. Terkadang juga banyak manusia, banyak anak muda mencoba mengambil jalan pintas atau jalan mudah untuk mencapai keberhasilan. Ini merupakan satu respon dari ketidakmampuan, ya, dari perasaan ketidakmampuan untuk menghadapi setiap proses dalam mencapai keberhasilan tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena apa? Karena kita tidak ingat, karena kita sengaja melupakan ataupun sengaja tidak menuruti setiap tuntunan, setiap pimpinan yang telah diberikan ya. Tuhan sudah memberikan tuntunan. Terkadang kita sengaja tidak mengingat, sengaja melupakan, sengaja tidak menuruti setiap tuntunan itu. Kita pengennya jalan pintas saja. Ini merupakan satu awal dari sebuah kegagalan. Di saat inilah kita butuh bimbingan yang sangat baik, sangat benar. Agar apa? Agar kita tetap berada di jalur yang benar dalam mencapai sebuah keberhasilan dalam hidup kita. Ya, kita perlu berada di jalur yang benar, di track yang benar, agar kita apa? Kita dengan lancar, dengan mudah kita mencapai keberhasilan kita. Sebagai anak-anak muda yang ingin mengalami keberhasilan, tentunya kita sangat memerlukan seorang pembimbing atau penuntun dalam hidup kita. Kita akan belajar dari bangsa Israel yang menyadari bahwa mereka memerlukan seorang pembimbing untuk mencapai tujuan mereka, yaitu tanah perjanjian. Kita semua tahu bahwa mereka mengalami proses yang panjang dalam mencapai tujuan ini, yaitu berapa? 40 tahun. Proses yang tidak mudah. Proses yang tidak mudah. Tanpa seorang pembimbing, mereka tidak mampu melewati setiap proses yang dihadapi. Secara manusia biasa, mungkin kita berpikir mengapa mereka tidak mengambil jalan pintas untuk mencapainya. Padahal ada beberapa dicatatkan ya di dalam dokumen, mereka bisa mencapainya dalam beberapa minggu saja. Tetapi mengapa mereka tetap berada di proses yang sulit dengan waktu yang sangat lama untuk mencapai tanah Kanaan ini? Ternyata saudara-saudara, ini merupakan bagian dari pimpinan Allah. Ini merupakan bagian bimbingan dari Allah dalam hidup mereka. Ada rencana mulia di dalamnya bagi setiap kehidupan umat Tuhan. Setiap umat Tuhan, setiap umat Allah akan dipimpin atau dibimbing kepada rencananya yang agung, kepada rencananya yang mulia. Melalui apa? Melalui setiap proses yang dirancangkan Allah. Ya. Jadi apa yang kita alami, proses yang sulit ini merupakan bagian dari bimbingan Tuhan, merupakan bagian dari pimpinan Tuhan, dan kita harus melaluinya. Oleh karena apa? Ini merupakan bagian dari rencana agung yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Keberhasilan yang Allah tetapkan tidak sama dengan keberhasilan yang kita ingin capai atau kita tetapkan. Jauh lebih besar keberhasilan yang Tuhan sediakan dibandingkan keberhasilan yang kita rancangkan. Oleh sebab itu, Allah membimbing kita semua melalui proses yang sulit, yang berat untuk kita mencapai keberhasilan yang besar. Ini merupakan bagian bimbingan dari Allah. Ini merupakan bimbingan dari Allah.
Sebagai orang-orang Kristen, kita percaya bahwa pembimbing kita, yaitu Yesus Kristus, mampu memimpin hidup kita semua. Mampu memimpin hidup kita dalam mencapai suatu keberhasilan. Sebagai orang Kristen, kita percaya ada satu pembimbing yang mampu menolong hidup kita, yang mampu menuntun hidup kita ke dalam sebuah keberhasilan, yaitu Yesus Kristus. Janjinya, melalui janjinya kita tahu bahwa Ia terus memimpin hidup kita. Janjinya ya dan amin. Dalam Keluaran 33 ayat 4, Ia sendiri akan membimbing kita dan memberikan tenteraman dalam hidup kita. Dalam Mazmur 23 ayat 2, Ia membimbing kita kepada ketenangan. Dalam Mazmur 23 ayat 2, Ia memimpin kita ke dalam ketenangan. Buktinya sampai di titik ini kita ada oleh karena penyertaan Tuhan melalui bimbingan Tuhan yang sempurna. Akan tetapi, layaknya seorang murid, kita seharusnya memiliki respon yang benar terhadap pimpinan Tuhan. Ada dua respon penting yang akan kita pelajari bagaimana kita dapat menyikapi setiap bimbingan Tuhan di dalam hidup kita. Agar apa? Agar kita dapat mencapai keberhasilan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Dua respon tersebut adalah: yang pertama, miliki kerendahan hati. Ayat yang kedua, dalam Ulangan 8 ayat yang kedua, saya akan bacakan bagi kita semua. Begini bunyi firman Tuhan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Unsur penting dalam sebuah proses bimbingan adalah kerendahan hati. Melalui kerendahan hati, setiap bimbingan dalam proses pembimbingan akan mendapat penerimaan. Ya, simpelnya saja, bagaimana kita bisa menerima bimbingan kalau kita gak membuka hati kita dengan rendah hati. Contohnya saja, jika firman Allah datang, kita akan menerimanya walaupun itu menegur hidup kita, walaupun itu menasihati hidup kita. Ya, kita akan menerima firman Tuhan. Karena apa? Kita memiliki kerendahan hati. Di rumah, ya, ada wakil Allah yang Tuhan sediakan dalam hidup kita, yaitu orang tua. Tentunya udah banyak kali orang tua memberikan nasihat, teguran. Tetapi seringkali kita sebagai anak-anaknya, ya, kita sadari bahwa kita seringkali melakukan ini. Kita sebagai anak-anaknya seringkali kita tidak membuka hati kita dengan rendah hati. Malah kita apa? Melawan. Ya, melawan setiap nasihat yang orang tua sampaikan. Harusnya kita sadari bahwa setiap nasihat dari firman Allah dan dari orang tua kita itu sangat baik dalam hidup kita. Itu yang akan membekali hidup kita untuk siap menghadapi tantangan dari tangan ke depan. Karena apa? Mereka udah banyak kali mengalami proses, mengalami bimbingan dari Tuhan. Dan mereka mau membagikan kepada anak-anaknya agar apa? Anak-anaknya mampu melewati setiap proses bimbingan dari Tuhan. Jangan pernah berpikir sok tahu atau sok benar, ya, karena kita belum seberapa mendapatkan proses di dalam hidup ini. Jika kita memiliki sikap rendah hati ini, maka percaya kita akan mampu menghadapi setiap situasi yang berat dalam hidup ini. Dalam Mazmur 22 ayat 26, orang yang rendah hati akan makan dan kenyang. Dalam Mazmur 25 ayat 9b, Tuhan hanya akan mengajarkan jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati. Hati-hati dengan hati kita, agar apa? Agar Tuhan tetap bersama dengan hidup kita. Dan dalam Mazmur 37 ayat 11, orang-orang yang rendah hati akan diberkati dengan berlimpah-limpah. Oleh karena apa? Orang rendah hati mau membuka hidupnya atas setiap bimbingan yang Tuhan sediakan dalam hidupnya. Oleh sebab itu, anak-anak muda, milikilah sikap rendah hati atas nasihat firman Tuhan, atas nasihat orang-orang di sekitar kita. Maka kita akan siap hadapi situasi sulit di depan kita. Karena apa?
Setiap nasihat tersebut baik untuk hidup kita dan memperlengkapi hidup kita untuk mampu menghadapi setiap tantangan hidup kita. Yang kedua, miliki sikap bergantung pada pimpinan Allah. Dalam ayat yang ketiga, saya akan bacakan buat kita semua. Jadi yang merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Sikap rendahan hati hanyalah sebuah kunci untuk dapat mampu menerima bimbingan Allah. Sikap selanjutnya yang tidak kalah penting adalah bergantung sepenuhnya kepada bimbingan tersebut. Hal ini disebabkan oleh karena apa? Terkadang manusia sering meragukan bimbingan tersebut dengan berpikir, mana mungkin, tidak akan terjadi, mampu nggak ya? Sikap ini jangan sampai ada dalam diri kita, ya anak-anak muda, ya. Kita harus menekankan dalam hidup kita bahwa semua nasihat itu baik untuk hidup kita. Jika kita mengaku sebagai orang percaya kepada Tuhan, maka tanamkan kepada diri kita bahwa nasihat-nasihat yang baik harus sangat kita ingat dan pegang seumur hidup kita, agar kita mampu berhati-hati di dalam menyikapi setiap proses pembimbingan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Karena apa? Karena kita lupa atau sengaja tidak melakukannya. Oleh sebab itu anak-anak muda, sangat penting bagi kita semua untuk bergantung kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara menanamkan setiap nasihat, setiap perintah firman Allah, setiap teguran firman Allah, atau dari orang-orang sekitar kita. Agar apa? Agar kita berhati-hati dan siap untuk menghadapi setiap masalah atau setiap tantangan dalam proses pembimbingan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Kita sudah belajar 2 respon penting agar apa? Agar kita mampu mengikuti setiap proses pembimbingan yang Tuhan sediakan. Ya, ingat, proses yang sulit itu merupakan suatu proses pimpinan Allah agar apa? Membentuk hidup kita agar dewasa, agar dipulihkan, agar iman kita menjadi kuat, agar iman kita menjadi tangguh, agar apa? Agar hidup kita tetap berada di jalur keselamatan yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Kita mau berhasil, amin, anak-anak muda? Siapa yang mau berhasil, angkat tangannya. Ingat, ada 2 respon penting dalam kita mengikuti proses pembimbingan yang Tuhan sediakan. Pertama apa? Memiliki kerendahan hati. Kedua, bergantung sepenuhnya kepada bimbingan Allah. Percayalah, hidup kita akan berhasil. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur atas kebaikan Tuhan, dan kami mau menerima kebenaran firman Tuhan ini dan melakukannya dalam hidup kami, sehingga kami percaya kami akan mengalami keberhasilan dalam proses hidup kami. Pujilah nama-Mu Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan
Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Kita akan berdoa. Mari kita akan satukan hati. Kita akan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas anugerah-Mu pada anak-anak kaum muda. Tuhan, tolong mereka supaya mereka senantiasa hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kebenaran. Jauhkan dan lindungi mereka Tuhan dari pergaulan yang menyesatkan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atas mereka, agar mereka bangkit sebagai pahlawan-pahlawan muda, dan mereka boleh menjadi terang bagi generasi muda, sehingga mereka boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan kaum muda ke dalam tangan kuasa-Mu. Kaum muda yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan akan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa. Dan biarlah kasih sayang dari Tuhan Yesus selalu ada di dalam hidupmu. Dan biarlah engkau akan menerima masa depan yang penuh harapan yang sudah dijanjikan Allah kepadamu. Dan biarlah persekutuan kita dengan Roh Kudus yang akan terus memimpin hidup kita mulai saat ini sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin.